Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 RBL Fisika Dasar ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul mendeteksi medan magnet menggunakan konsep motor listrik. Berikut anggota kelompok kami. Nama saya Zaki Gasyadi Rizal dengan NIM 1221430. Saya Mandagus India dengan NIM 122220009. Saya Adin Adri Sindar Bumi dengan NIM 1214004. Saya Esriwanda Feliza Damanik dengan NIM 122220010. Saya Rafki Hekal Alif dengan NIM 122140035. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 RBL Fisika Dasar ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul mendeteksi medan magnet menggunakan konsep motor listrik. Latar belakang. Prinsip kerja yang digunakan pada alat pendeteksi magnet ini adalah prinsip kerja motor listrik. Motor listrik adalah alat yang berguna untuk mengubah suatu energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Sebaliknya, alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah suatu energi mekanik diubah menjadi energi listrik disebut dengan dinamo atau generator. Medan listrik bisa kita temukan pada beberapa peralatan rumah tangga yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti mesin cuci, pompa air, kipas angin, blender, mixer, penyedot debu, dan masih banyak lagi. Pada motor listrik ini, tenaga akan diubah menjadi suatu tenaga mekanik. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik tersebut menjadi magnet atau disebut dengan elektromagnet. Selanjutnya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Untuk menentukan gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah tangan dua yang ada seperti gambar di samping. Rumus-rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz dengan kawat berarus listrik yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Keterangannya, F sama dengan gaya magnet, B sama dengan muatan medan magnet atau WB per M kuadrat, I sama dengan arus listrik, L panjang kawat, dan theta adalah sudut antara B dan I. Rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak di medan magnet. FL sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Dengan FL sama dengan gaya Lorentz, Q sama dengan besar muatan yang bergerak, V yaitu kecepatan muatan, dan B yaitu kuat medan magnet. Berikut alat dan bahan. Yang pertama adalah baterai, kedua gunting, ketiga kawat tembaga, keempat magnet, dan yang kelima ialah peniti. Kemudian cara kerjanya adalah sebagai berikut. Percobaan ini membuat alat deteksi magnet dengan menggunakan prinsip motor listrik dan gaya Lorentz. Terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi pergerakan alat ini. Di antaranya adalah baterai, kawat tembaga, dan magnet. Baterai digunakan sebagai penyimpan dan penyedia aliran arus listrik yang memiliki kutub positif dan negatif. Kawat tembaga digunakan sebagai penghantar atau perantara arus listrik, dan magnet digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Kawat tembaga yang dialiri arus listrik dari baterai dan terletak pada medan magnetik menyebabkan kumparan bergerak. Pada hal ini terjadi peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak akibat adanya magnet magnetik pada kawat tembaga dan magnet. Oleh karena itu, alat ini dapat dijadikan sebagai pendeteksi magnet sederhana. Kemudian prosedur percobaan. Yang pertama-tama ialah siapkan alat dan bahan. Kemudian, lilitkan kawat pada tembaga pada benda yang berbentuk silinder agar kumparan berbentuk bulat. Kemudian, sisakan 4 cm kawat pada awal dan akhir kumparan. Kemudian, tempelkan peniti pada kutub positif dan negatif baterai secara berhadapan menggunakan selotip. Lalu, kawat pada kumparan dihubungkan melalui kedua lubang peniti.
Kemudian, letakkan atau dekatkan magnet di antara baterai dan kumparan. Kemudian, perhatikan pergerakan kumparan. Lalu, untuk variasi dua baterai, gunakan langkah yang sama dengan menggunakan dua baterai yang saling ditempatkan antara kutub negatif pada baterai 1 dan kutub positif pada baterai 2 atau sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada percobaan ini, alat dan bahan mudah didapatkan. Alat dan bahan juga mudah dirangkai. Biaya yang digunakan tidak banyak untuk membuat alat. Torsi dan kecepatan dapat dikontrol. Kekurangan pada percobaan ini adalah alat tidak bisa dikontrol jika kecepatan rendah kumparan akan terlepas apabila penyangga yang dibuat tidak kuat. Kesimpulan, berdasarkan percobaan motor listrik yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu semakin banyak baterai yang digunakan, maka perputaran kumparan semakin cepat, begitupun sebaliknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.